Oke, bayangkan skenario kayak gini. Anda baru aja bangun di suatu pagi, lagi asyik nyeduh kopi, terus ngambil ponsel buat ngecek berita. Rutinitas normal ya? Iya, rutinitas pagi yang sangat normal. Tapi hal pertama yang Anda lihat adalah logo perusahaan Anda terpampang gede banget di halaman depan portal berita nasional. Wah, itu biasanya antara berita yang sangat bagus atau sangat buruk. Nah, sayangnya ini bukan karena peluncuran produk baru yang sukses, melainkan karena seluruh database pelanggan, nama, email, riwayat transaksi, sampai detail kartu kredit, itu lagi diobral seharga $50 di forum dark web. Itu skenario kiamat buat bisnis manapun. Bener banget. Dan bagi seorang CEO atau pemimpin bisnis modern, ini tuh bukan lagi sekedar plot film fiksi ilmiah. Ini adalah ancaman nyata yang bisa aja terjadi di hari Selasa pagi yang biasa. Sangat bisa terjadi. Makanya, hari ini kita bakal mengupas tuntas realita kejam dari dunia digital kita sekarang. Kita pakai sumber dari sebuah dokumen analisis yang judulnya cukup menohok. Judulnya Mimpi Buruk CEO. Kenapa kebocoran data bisa bikin perusahaan bangkrut semalam dan cara mencegahnya. Judul yang lumayan panjang tapi sangat akurat. Iya, akurat banget. Dan misi dari sesi pembedahan materi kita hari ini sangat spesifik. Kita mau ngebongkar ilusi keamanan cyber yang sering banget meninabobokan perusahaan di tahun 2026 ini. Karena realita di lapangan tuh sebenarnya jauh banget dari apa yang dipikirin orang-orang. Betul. Dan kita juga bakal nyari tahu langkah nyata apa yang harus diambil buat melindungi aset digital Anda. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, entah Anda itu seorang developer yang lagi dikejar deadline, atau eksekutif yang ngatur anggaran, atau sekedar pengguna aplikasi kayak kita-kita ini, obrolan ini penting banget. Nyawa digital kita semua jadi taruhannya. Ya, karena kalau kita bahas perlindungan data, masih banyak banget pemimpin bisnis yang pakai pola pikir abad ke-20 buat ngadepin ancaman abad ke-21. Oke, mari kita bedah habis-habisan masalah ini. Tapi sebelum kita masuk ke skenario kiamat bisnis yang tadi, saya pengen mundur selangkah dulu deh. Boleh silakan. Gimana ceritanya celah maut ini bisa muncul di sistem yang ya kalau di atas kertas itu udah ngabisin anggaran IT miliaran rupiah? Nah, akar masalahnya itu justru paradoks. Celah itu muncul karena sesuatu yang sangat dipuja-puja sama dunia bisnis modern saat ini. Apa tuh? Kecepatan. Oh, kecepatan rilis gitu ya? Tepat. Kita kan hidup di era di mana pendekatan kerja kayak Agile dan DevOps itu bukan lagi sebuah pilihan kan? Itu udah jadi standar wajib industri. Kalau Anda mau bertahan, Anda harus merilis pembaruan terus-menerus. Tunggu sebentar. Buat Anda yang dengerin dan mungkin nggak terlalu teknis, kata-kata kayak Agile dan DevOps ini kan emang sering banget dilempar di ruang rapat ya? Iya, jadi jargon andalan. Pada dasarnya, ini tuh metodologi kerja yang maksa tim developer buat ngerilis fitur baru dalam hitungan hari atau minggu kan? Bukan lagi nunggu berbulan-bulan. Mereka dituntut buat nekan waktu dari konsep ke pasar atau speed to market. Penjelasan yang sangat akurat. Pendekatan ini memang fantastis banget buat inovasi bisnis. Anda bisa langsung bereaksi sama tren pasar secara instan. Tapi pasti ada harganya dong. Nah, itu dia pertanyaannya. Apa yang dikorbankan ketika seorang programmer dipaksa nulis ribuan baris kode cuma dalam waktu 48 jam? Keamanan. Betul. Keamanan. Keamanan ini seringkali jadi penumpang yang ya ditinggalin di stasiun. Karena keretanya harus cepat-cepat berangkat. Dan disinilah letak bahaya gedenya. Manajemen tingkat atas cuma ngelihat keretanya jalan kenceng gitu ya? Iya, mereka ngelihat kereta melaju kencang dan mereka ngerasa aman-aman aja karena mereka mikir udah beli sistem keamanan yang mahal. Mereka udah bayar layanan cloud tingkat enterprise. Mereka masang firewall seharga miliaran rupiah. Ah, ilusi keamanan. Mereka ngerasa, saya kan udah bayar mahal buat firewall raksasa nih, jadi rumah saya pasti aman dari maling. Padahal yang mereka beli itu cuma buat ngelindungin pagar luar aja. Pas banget. Kalau mau pakai analogi, firewall itu ibarat penjaga gerbang yang tugasnya cuma ngecek kartu identitas siapa aja yang masuk ke pekarangan. Cuma di depan aja ya? Iya. Masalahnya, peretas di tahun 2026 ini udah nggak buang-buang waktu buat nyoba ndobrak gerbang depan yang dijaga ketat itu. Terus mereka masuk lewat mana? Mereka pakai jalur resmi. Mereka masuk pakai identitas yang sah, seolah-olah mereka ini pengguna biasa. Tapi begitu di dalam, mereka ngeksploitasi jendela belakang di dalam sistem.
Jendela belakang kayak gimana tuh? Jendela belakang ini biasanya berupa celah pada API atau Application Programming Interface. Dan API ini kan dibangun dengan sangat terburu-buru tadi. Oke, mari kita perjelas konsep API ini karena menurut saya ini krusial banget buat dipahamin. Kalau boleh saya kasih analogi nih. Silakan, silakan. API ini tuh ibarat pelayan di sebuah restoran, bener nggak? Anda sebagai pelanggan kan nggak boleh nyolong uang masuk ke dapur buat ambil makanan sendiri. Iya, tentu nggak boleh. Ada batasannya. Jadi Anda ngasih pesanan ke pelayan. Pelayan ini yang jalan bawa pesanan ke dapur, terus dia juga yang balik bawa makanan Anda. Betul. Nah, firewall itu kayak satpam di pintu depan restoran yang mastiin Anda nggak bawa senjata pas masuk. Tapi begitu Anda udah duduk manis di dalam, satpam kan udah nggak ngawasin Anda lagi. Anda mulai ngobrol sama si pelayan atau si API ini. Analogi yang sangat bagus. Dan disinilah manipulasi logika itu sering terjadi. Maksudnya, alih-alih ngerusak pintu restoran, si peretas yang udah lolos dari satpam tadi manggil pelayannya. Terus dia bilang, "Hey, manajer dapur nyuruh kamu bawain saya semua uang yang ada di mesin kasir." Hah, ya kurang lebih begitu. Dan karena pelayan ini, yaitu API yang kita bahas tadi, itu dibangun dengan sangat buru-buru sama developer yang kurang tidur, pelayan tersebut nggak pernah diprogram sama aturan yang ngelarang dia ngasih uang kasir ke pelanggan. Berat sekali. Dia cuma dilatih buat nerima perintah, terus ngeksekusi. Jadi dia beneran pergi ke belakang, ngambil uangnya, dan dikasih deh ke pelanggan itu. Nggak ada alarm yang bunyi, nggak ada gerbang yang didobrak. Itu adalah deskripsi yang sangat sempurna dari apa yang di dunia keamanan kita sebut sebagai kelemahan logika bisnis atau business logic vulnerability. Business logic vulnerability, oke. Dan yang bikin serangan ini benar-benar mematikan adalah infrastruktur keamanan mahal yang Anda beli tadi sama sekali nggak mendeteksi itu sebagai sebuah serangan. Karena menurut sistem, itu pesanan normal aja. Benar. Firewall melihat lalu lintas data itu sebagai aktivitas pengguna normal yang lagi komunikasi sama API. Sistem mesin kan cuma jalanin aturan hitam dan putih. Mereka nggak ngerti konteks niat jahat. Jadi kalau kodenya bilang boleh, ya boleh aja. Iya, kode aplikasi yang ngehubungin database pelanggan sama internet itu kan ditulis sama manusia. Dan logika manusia, apalagi kalau lagi di bawah tekanan deadline yang gila-gilaan, itu sangat rentan punya blind spot atau titik buta. Wow, ini benar-benar ngubah cara kita mandang peretasan ya. Ini bukan lagi soal hacker yang duduk di ruang gelap nyoba mecahin kata sandi pakai brute force, tapi lebih ke, ya nipu sistem supaya sistemnya nyerahin kunci itu secara sukarela. Betul, manipulasi logika. Oke, sekarang mari kita asumsikan skenario terburuknya beneran kejadian. Sang pelayan tadi tertipu, API Anda berhasil dieksploitasi, dan data pelanggan terekspos. Banyak perusahaan yang menurut saya sering meremehkan dampak ini. Oh, sangat sering. Jujur aja, kita kan sering dengar argumen kayak, ya elah, peretasan emang nyebelin, paling server kita down beberapa jam, terus tim IT bakal lembur di akhir pekan buat nge-restart sistem, dan hari Senin semuanya balik normal lagi. Argumen klasik. Iya kan? Kenapa dokumen analisis kita ini justru nyebut itu sebagai mimpi buruk yang bisa bikin bangkrut semalam? Bukannya itu agak berlebihan? Kalau kita lihat gambaran besarnya, nganggap server down sebagai kerugian utama itu adalah kesesatan berpikir yang sangat lazim, tapi berakibat sangat fatal. Kenapa fatal? Karena biaya buat benerin server atau sekedar ngembaliin cadangan data dan ngebersihin malware itu ibaratnya cuma uang receh buat perusahaan menengah ke atas. Uang receh. Iya, gangguan operasional itu cuma luka lecet. Pendarahan hebatnya itu baru terjadi ketika data pelanggan, data yang dengan susah payah dipercayakan ke Anda, berakhir di tangannya penjahat siber. Ujung-ujungnya dijual ke dark web tadi ya. Benar, ada 3 gelombang kehancuran yang bakal nyusul setelah itu. Dan ketiganya ini langsung ngehantam pilar fundamental bisnis Anda. Gelombang pertama pasti urusannya sama kepercayaan pelanggan kan. Maksudnya kita hidup di era di mana pengguna itu sensitif banget soal privasi. Betul sekali. Kepercayaan itu adalah aset yang paling rapuh di ekonomi digital. Anda butuh waktu bertahun-tahun, terus bikin kampanye marketing yang nilainya miliaran, dan nyediain layanan pelanggan yang luar biasa cuma buat ngebangun 1 ons kepercayaan. Susah banget bangunnya. Sangat susah. Tapi begitu pelanggan Anda dapat email atau notifikasi yang isinya mohon maaf, nomor kartu kredit atau riwayat medis Anda bocor karena sistem kami dibobol, paf! Kepercayaan itu langsung menguap dalam hitungan detik. Hancur lebur. Dan kenapa ini lebih fatal di tahun 2026? Karena kompetitor Anda itu cuma berjarak 1 klik aja.
Pelanggan tuh udah nggak punya alasan lagi buat ngasih Anda kesempatan kedua. Ya ngapain? Kan masih ada 5 aplikasi lain yang nawarin jasa yang sama persis. Sangat masuk akal. Begitu mereka uninstall aplikasi Anda, mereka nggak akan pernah nengok ke belakang lagi. Nggak akan. Terus gimana dengan gelombang kedua dan ketiga? Apakah publisitas buruk dan denda regulasi itu benar-benar bisa ngebunuh sebuah perusahaan? Coba kita bahas gelombang kedua dulu, yaitu pengadilan opini publik. Media massa itu bakal jadiin Anda headline berita selama berminggu-minggu. Dan ini bukan cuma sekedar berita buruk biasa ya. Terus apa dong? Ini tuh ngehancurin valuasi perusahaan, bikin investor panik dan narik pendanaannya. Belum lagi moral karyawan yang pasti langsung anjlok. Tapi, nah ini yang paling ngeri. Gelombang ketiga adalah yang secara harfiah bisa nyegel pintu kantor Anda selamanya. Denda regulasi. Denda regulasi. Ah iya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan? Saya perhatiin pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sekarang makin agresif soal ginian. Sangat agresif. Regulator sekarang tuh udah nggak mau lagi dengar alasan, aduh kami udah berusaha semaksimal mungkin masang firewall. Nggak peduli. Nggak ngaruh ya alasan itu? Nggak ngaruh. Kalau data warga negara sampai bocor karena kelalaian Anda ngamanin sistem, denda yang dijatuhin itu bukan lagi di angka puluhan juta rupiah. Nominal dendanya sekarang dikalkulasi berdasarkan persentase dari total pendapatan tahunan perusahaan Anda. Wah, gila. Persentase dari total pendapatan. Iya, itu angkanya bisa dengan gampang nyentuh miliaran bahkan triliunan rupiah. Coba deh Anda bayangin, ada sebuah startup yang baru aja mulai nyetak untung atau perusahaan konvensional yang baru jor-joran keluar modal buat transformasi digital. Terus tiba-tiba kena denda segede itu. Denda regulasi sebesar itu bakal langsung nguras arus kas mereka sampai benar-benar kering. Jadi kalau di judul dibilang bangkrut semalam, itu sama sekali bukan hiperbola. Itu murni kalkulasi matematis yang sangat nyata. Jadi, server yang mati itu ibarat cuma mimisan doang ya. Sementara hilangnya kepercayaan, pelanggan pada kabur, ditambah denda triliunan rupiah itu adalah gagal jantungnya. Tepat sekali. Analogi yang pas. Itu bener-bener perspektif yang nakutin banget sih. Karena kalau dipikir-pikir, risikonya sama sekali nggak sebanding sama kepuasan semu gara-gara berhasil ngerilis fitur aplikasi 2 hari lebih cepat. Sama sekali nggak sebanding. Tapi ini kan bawa kita ke semacam jalan buntu ya. Kalau developer yang nulis kode aja nggak sadar mereka ninggalin celah, dan firewall mahal juga nggak bisa deteksi manipulasi logika bisnis tadi, terus gimana caranya kita bisa tahu sistem kita tuh rentan sebelum semuanya jadi bubur? Nah, kuncinya adalah Anda nggak bisa memvalidasi keamanan dari dalam gelembung Anda sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, Anda nggak mungkin kan nanya ke tukang kayu yang bikin pintu rumah Anda, Pak, pintu ini gampang dibobol maling nggak? Dia pasti jawab aman, karena dia ngebangun itu berdasarkan pemahaman terbaiknya dia. Iya juga sih. Dia pasti ngerasa udah ngelakuin yang terbaik. Makanya, Anda butuh validasi independen dari pihak ketiga. Pihak yang memang profesi sehari-harinya adalah nyari cara buat ngehancurin pertahanan. Solusinya itu adalah metodologi yang disebut VAPT. VAPT, apa kepanjangannya? Vulnerability Assessment and Penetration Testing. Sebentar, mari kita bedah ini pelan-pelan. Penetration testing, secara praktis, Anda ini menyarankan supaya perusahaan dengan sengaja menyewa peretas buat nyerang sistem mereka sendiri. Singkatnya iya. Bukannya itu kedengeran kayak yang ngundang serigala masuk ke dalam kandang domba? Gimana perusahaan bisa yakin langkah ini malah nggak nambahin risiko liabilitas baru? Itu reaksi yang sangat wajar kok. Banyak petinggi perusahaan mikir gitu awalnya. Tapi, kita di sini kan bicaranya tentang peretas etikal atau ethical hackers. Peretas yang baik gitu. Ya, mereka ini profesional keamanan cyber yang tersertifikasi secara global. Mereka terikat sama NDA atau perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat dan tentunya beroperasi di bawah koridor hukum yang jelas. Jadi mereka nggak bakal kabur bawa data kita? Tentu enggak. Tujuan mereka murni buat ngelakuin simulasi serangan dunia nyata. Mereka bakal pakai alat, teknik, dan bahkan pola pikir yang sama persis kayak sindikat kejahatan cyber internasional. Tapi ada satu perbedaan krusial. Apa bedanya? Saat mereka berhasil nemuin cara buat nyuri data Anda, mereka nggak bakal ngejual data itu ke dark web. Mereka justru bikin laporan rinci tentang gimana cara mereka bisa masuk, supaya Anda bisa buru-buru nutup celah itu sebelum peretas jahat beneran yang nemuin. Bagian ini yang sangat menarik menurut saya. Ini tuh bener-bener kayak
Kita sengaja nyewa pencuri profesional buat ngerampok rumah kita sendiri pas kita lagi pada tidur. Iya, bener. Cuma supaya pencuri ini bisa nunjukin, oh jendela dapur lo ternyata gampang dicongkel pakai obeng, mending lo tambahin gembok ekstra di situ. Analogi yang sangat akurat. Tapi ada poin penting lain di sini. Apa tuh? Banyak yang nanya, kenapa harus nyewa manusia? Bukannya sekarang udah banyak banget software pemindai otomatis ya? Nah, iya. Maksud saya, kan ada tuh program yang tinggal kita klik, biarin jalan semalaman, terus besok paginya keluar laporan yang bilang, selamat, sistem Anda 99% aman. Kenapa kita harus repot-repot nyewa manusia sungguhan yang biayanya pasti jauh lebih mahal? Mengandalkan alat pemindai otomatis itu adalah bentuk lain dari ilusi keamanan yang kita bahas di awal tadi. Oh iya? Kenapa bisa gitu? Alat pemindai otomatis itu memang luar biasa bagus buat nemuin kelemahan teknis dasar yang udah terdaftar di database publik. Misalnya, ada software versi lama yang belum diupdate. Itu mereka jago. Tapi masalahnya, software pemindai itu nggak punya imajinasi. Imajinasi. Iya. Software nggak paham sama sekali konteks bisnis dari aplikasi Anda. Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana imajinasi peretas manusia ini bisa ngalahin alat otomatis? Boleh. Kita balik lagi ke analogi pelayan restoran tadi, ya. Kalau Anda pakai pemindai otomatis, alat itu cuma bakal ngecek apakah pelayan Anda udah pakai seragam yang benar dan apakah pintu dapurnya udah dikunci. Udah sebatas itu. Sangat teknis ya. Tapi kalau peretas manusia, mereka bakal nyoba trik psikologis. Mereka bakal mendaftar ke aplikasi Anda sebagai pengguna biasa dulu. Taruhlah mereka dapat nomor ID pengguna 101. Oke, ID 101. Lalu, pas mereka lagi komunikasi sama sistem, mereka bakal mencegat instruksi API yang lagi dikirim ke server. Terus dengan sengaja, mereka ganti angka 101 tadi jadi 102. Wah, ngide banget ya. Nah, server yang kebetulan punya celah logika bisnis mungkin bakal mikir, Anda pengen ngelihat data milik pengguna 102. Ya udah, ini dia datanya. Cuma gara-gara ganti satu angka. Cuma gara-gara itu. Alat pemindai otomatis nggak bakal pernah nyoba manipulasi spesifik kayak gitu. Karena secara teknis, nggak ada pelanggaran kode, nggak ada malware. Itu murni kelemahan logika. Hanya pemikiran kreatif manusia yang bisa nemuin celah yang emang dirancang oleh pikiran manusia lainnya. Menarik banget. Jadi kreativitas penjahat itu memang cuma bisa diimbangin sama kreativitas peretas etikal. Nggak bisa dilawan pakai mesin doang. Tepat. Tapi, ini yang memunculkan tantangan baru yang menurut saya sangat relevan sama dinamika korporat sehari-hari. Katakanlah peretas etikal ini udah selesai ngejalanin tugasnya. Mereka berhasil nemuin celah api yang tadi Anda ceritain. Terus Mereka nyerahin dokumen laporan. Laporannya tebal banget, 500 halaman, isinya deretan kode, log server, dan istilah teknis yang bikin pusing. Gimana laporan model begini bisa dipahamin sama CFO atau CEO yang tugas utamanya ngatur strategi bisnis? Kalau eksekutifnya aja nggak paham risikonya, mereka mana mau nyetujuin anggaran buat perbaikan? Anda baru aja nyentuh jurang pemisah paling mematikan dalam industri keamanan siber, yaitu masalah komunikasi. Komunikasi antara IT sama bisnis ya? Iya, sangat sering temuan kritis dari tim IT itu diabaikan gitu aja sama dewan direksi. Cuma gara-gara disampaikan dalam bahasa yang salah. Dan disinilah solusi taktis dari sumber materi kita masuk. Nah, iya. Ini juga poin di mana kita harus ngebahas pendekatan spesifik dari layanan tingkat enterprise. Seperti yang ditawarin sama PT Neural Cyber Indonesia. Yang mana kebetulan, mereka ini adalah sponsor di balik sesi pembedahan topik kita hari ini. Iya, saya sempat baca bagian tentang metodologi mereka ini, dan menurut saya ini adalah jembatan komunikasi yang cerdas banget. Gimana tepatnya, layanan VAPT melalui www.neural-cyber.com ini bisa mecahin kebuntuan bahasa antara ruang server dan ruang rapat direksi. PT Neural Cyber Indonesia ini sangat sadar kalau nilai sesungguhnya dari layanan VAPT komprehensif itu bukan cuma sekedar nemuin bug di dalam kode. Terus apa? Nilainya ada pada kemampuan menerjemahkan bug tersebut menjadi intelijen bisnis. Jadi, mereka mecahin masalah komunikasi ini dengan ngasih dua jenis pelaporan yang terpisah. Laporan ini dikustomisasi buat audiens yang beda. Ada laporan teknis dan ada laporan eksekutif. Oh, pantesan. Jadi mereka nggak maksain satu laporan tebel buat dibaca sama semua divisi ya. Laporan teknisnya ini udah pasti ditujuin buat para developer dong kan? Betul sekali. Laporan teknisnya itu isinya panduan yang sangat terperinci, tanpa ada basa-basi bisnis, langsung to the point. Isinya apa aja tuh? Di mana baris kode yang rentan, payload spesifik apa yang dipakai buat ngebobolnya,
Terus gimana rekomendasi perbaikannya? Ini benar-benar amunisi langsung buat tim IT supaya bisa segera nambal kebocoran. Praktis banget buat tim teknis. Terus buat para petinggi perusahaannya gimana? Gimana cara mereka nyajiin masalah teknis yang rumit ini ke orang-orang yang mungkin lebih fasih ngebaca neraca keuangan ketimbang baca kode pemrograman? Nah, lewat laporan eksekutif, mereka menerjemahkan resiko siber murni ke dalam bahasa dampak bisnis yang terukur. Contohnya gimana tuh? Alih-alih nulis, ada kerentanan Insecure Direct Object Reference pada modul API, yang mana pasti bikin CEO bingung. Iya, pasti mikir itu bahasa apa? Makanya, di laporan eksekutif, mereka bakal nulis, ditemukan celah kritis yang memungkinkan penyerang eksternal mengunduh keseluruhan data 2 juta pelanggan. Wah, bahasanya langsung beda ya? Belum selesai. Mereka tambahin lagi, berdasarkan regulasi PDP, insiden ini berisiko memicu denda pemerintah hingga 50 miliar dan estimasi kehilangan 30% pangsa pasar akibat krisis reputasi. Wow, wait. Saat Anda ngubah jargon teknis yang bikin pusing tadi jadi ancaman nyata senilai 50 miliar rupiah, saya jamin deh, setiap direktur di ruang rapat pasti langsung naruh cangkir kopi mereka dan ngedengerin dengan saksama. Pasti, perhatian mereka langsung tertuju ke situ. Risiko teknis yang tadinya abstrak, tiba-tiba sekarang punya label harga yang sangat jelas. Karena mengartikulasikan resiko teknis ke bahasa bisnis itu adalah satu-satunya cara buat memicu tindakan di tingkat eksekutif. Ketika pimpinan perusahaan benar-benar paham konsekuensi finansial dan reputasional dari sebuah celah keamanan, keputusan strategis bisa diambil seketika itu juga. Benar. Mereka mungkin langsung mutusin, oke, kita tunda dulu peluncuran fitur baru ini seminggu, yang penting celahnya ditambal dulu. Tepat. Dan keputusan semacam ini nggak bakal pernah terjadi kalau laporannya cuma berupa tumpukan kode yang nggak mereka ngerti. Kalau dipikir-pikir, pendekatan dari PT Neural Cyber Indonesia ini sebenarnya memfasilitasi sebuah transformasi yang jauh-jauh lebih besar dari sekedar perbaikan IT. Ini tuh tentang ngubah keseluruhan budaya perusahaan dalam memandang keamanan siber. Sepakat. Karena selama berdekade-dekade, keamanan siber tuh kan selalu dianggap sebagai cost center ya. Semacam beban biaya operasional yang nyebelin, buang-buang duit, tapi ya mau nggak mau harus dibayar. Dan paradigma kayak gitu tuh udah usang dan sangat berbahaya. Mengeluarkan biaya untuk melakukan VAPT yang mendalam dan independen hari ini, itu sebenarnya mencegah kebangkrutan dari denda regulasi dan kehancuran merek di masa depan. Ibaratnya asuransi gitu. Lebih dari asuransi, keamanan siber bukan lagi pusat biaya, melainkan investasi strategis yang memproteksi keberlangsungan hidup perusahaan. Ini adalah jaminan supaya inovasi digital yang udah dibangun susah payah itu nggak runtuh cuma gara-gara satu kelemahan logika yang terlewat. Oke, ini obrolan yang luar biasa padat dan sangat mencerahkan. Mari kita rekap sedikit temuan krusial dari pembedahan materi kita hari ini buat Anda yang mungkin lagi nyetir atau lagi kerja. Boleh. Kita tadi mulai dengan ngebongkar ilusi keamanan, bahwa sekedar punya firewall mahal dan sistem cloud itu nggak bisa sepenuhnya ngelindungin Anda di era percepatan digital ini. Tekanan buat kerja cepat dari metode Agile dan DevOps seringkali maksa developer ninggalin celah logika yang nggak bisa dideteksi sama mesin otomatis. Dan kalau celah itu dibiarin terbuka, biaya dari sebuah peretasan itu bukan cuma gangguan teknis yang selesai dalam semalam. Ujung-ujungnya jauh lebih parah. Sangat parah. Realitasnya adalah hancurnya kepercayaan pelanggan, kerugian reputasi yang nggak bisa dibeli lagi pakai uang, dan denda regulasi yang memang dirancang untuk melumpuhkan perusahaan yang lalai. Nah, untuk mutus rantai bencana ini, kita nggak bisa cuma bergantung sama pemindai otomatis. Kita butuh pemikiran dan kreativitas manusia melalui peretas etika lewat layanan VAPT tadi buat nguji sistem kita secara independen. Betul. Dan yang nggak kalah penting, supaya pengujian itu benar-benar bawa dampak, hasilnya harus dikomunikasi dengan tepat. Menerjemahkan celah teknis jadi bahasa resiko bisnis, itu adalah kunci buat ngubah cara pandang manajemen. Dari yang awalnya mikir keamanan itu cuma beban anggaran, berubah jadi investasi pelindung perusahaan. Karena pada akhirnya, sistem yang aman itu adalah fondasi paling utama bagi bisnis supaya bisa terus berinovasi tanpa dihantui rasa takut di kemudian hari. Bener banget. Nunggu sampai data pelanggan Anda keburu muncul di forum dark web itu bukanlah sebuah strategi bisnis, itu sih murni resep untuk kehancuran. Jadi, kepada Anda yang lagi mendengarkan, kami harap Anda bisa melihat infrastruktur digital Anda dengan perspektif baru mulai hari ini. Ingat,
Bersikap proaktif dan skeptis terhadap sistem pertahanan Anda sendiri, itu adalah keunggulan kompetitif terbesar yang bisa Anda miliki di era digital ini. Keberanian untuk mencari kelemahan sendiri sebelum pihak luar menemukannya, itu adalah tanda kedewasaan sejati dari sebuah organisasi. Luar biasa. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran baru yang mungkin bakal bikin Anda agak susah tidur malam ini. Wah, pemikiran apa tuh? Sepanjang diskusi tadi, kita kan sepakat ya kalau kelemahan terbesar saat ini adalah logika manusia. Entah itu developernya yang lagi buru-buru, dan di sisi lain ada pertes etikal yang pakai kreativitas manusianya buat nemuin kelemahan tersebut. Iya, semuanya bermuara di akal manusia. Tapi, coba pijuin Kenpan, apa yang lagi terjadi tepat di depan mata kita sekarang dengan perkembangan kecerdasan buatan. Kalau saat ini kita aja masih ngandelin peratas manusia yang kadang butuh waktu berminggu-minggu buat metain kelemahan logika bisnis Anda, Aha, saya ngerti arah pembicaraan ini. apa yang bakal terjadi besok pagi ketika sindikat kejahatan siber mulai ngelatih AI generasi terbaru buat mengotomatisasi eksploitasi logika ini? AI yang bisa nyerang jutaan aplikasi secara bersamaan, tanpa kenal lelah, dan berhasil nemuin jendela belakang itu cuma dalam hitungan detik. Itu adalah ancaman yang levelnya udah beda lagi. Makanya, pertanyaannya buat Anda sekarang, sudah siapkah sistem pertahanan perusahaan Anda menghadapi skala serangan kognitif yang bahkan belum bisa kita bayangkan hari ini?